Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Oke, ini audio. Saya lupa pakai AirPods. Halo semuanya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Chatroom. Bersama saya Maggie Kalista. Dan hari ini kami mengundang salah satu pengusaha yang pastinya Anda kenal. Karena dia bukan hanya muda, ganteng, dan pecinta istri banget. Siapa lagi kalau bukan Reno Barak. Ya, tema hari ini adalah kotak Pandora Reno Barak. Kita akan menanyakan jurus-jurus atau tips serta tantangan sebagai seorang pengusaha di masa pandemi. Nah, apalagi saat ini PPKM darurat ya, masih banyak sekali aktivitas ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Langsung saja, mari kita sambut bersama Mas Reno Barak. Mari kita invite Mas Reno Barak yang jarang sekali diwawancara. Akhirnya CNN Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa live bareng Mas Reno. Oke, saya sudah send invite-nya. Ya, kita akan menunggu sebentar. Seharusnya Mas Reno sudah mendapatkan invitation-nya. Ya, nah sebelum kita mulai live-nya dan sembari kita juga menunggu Mas Reno untuk join live kita, tadi kita juga sudah melempar kesempatan untuk netizen dan juga follower di CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan yang menarik untuk Mas Reno Barak. Dan tadi kita juga sudah listing beberapa pertanyaan yang sangat menarik dan nanti kita akan langsung tanyakan ke Mas Reno Barak. Ya, mari kita lihat bagaimana invitation request-nya, apakah sudah diterima. Sudah. Sebentar, mari kita lihat. Oke, halo Mas Reno. Selamat siang. Selamat Pagi. siang ya. Sudah jam 11, hampir jam 11. Mas Reno, pakai masker ya? Masih di luar sepertinya, ini masih kerja. Ada orang, jadi saya ini kurang nyaman kalau buka. Prokes. Ya, meskipun pakai masker, tapi masih terlihat charming ya. Dan Thank you. bagaimana Mas Reno kabarnya di masa pandemi? Alhamdulillah, baik. Selalu di rumah, nggak ketemu orang, nggak keluar. Ya, mengkontribusi lah dari apa yang kita bisa bantu. Gitu. Oke, nah Mas Reno nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang bikin kita pusing 7 keliling ya, terkait dengan pandemi ini, ada beberapa pertanyaan dari follower CNN Indonesia dan juga follower Instagram pribadi saya dan juga rekan-rekan senior saya di CNN Indonesia. Meledak banget nih Mas Reno sewaktu promonya keluar, jadi banyak banget pertanyaan seputar Mas Reno sendiri yang jarang bisa diwawancara dan sangat private juga ya orangnya. Tentunya kami harus membagi kesempatan ini dengan follower kami. Ya, kita mulai ya, Mas Reno. Are you ready? Oke. Sure, anytime. Oke. Nah, ini dari Dinda 2123. Gimana caranya ngerayu Inces kalau lagi ngambek atau bosen di masa pandemi? Kalau bosen udah pasti ya, karena kita memang di rumah terus, cuman kita selalu melakukan aktivitas baru, suka nyanyi bareng, saya sambil main gitar, suka nonton, suka mempelajari ilmu-ilmu baru, ya menggunakan inilah waktunya dengan efisien mungkin.
Tapi Oke, kalau ngambek jarang ya. Kan mungkin semua jarang tahu ya. orangnya kayak gimana. Very very funny. Cie, Ya. soalnya suaminya Mas Reno Bara kali ya, jadi nggak mungkin ngambek juga. Oke, nah selanjutnya dari Miss Sanjaya 5. Di masa pandemi, Pak Reno masih boxing nggak Pak? Apa tips sehat supaya tidak terpapar COVID-19? Tipsnya gampang sekali. Saya olahraga hampir tiap hari. Cuman ada kuncinya satu yang paling penting. Nggak sama orang, sendiri aja. Oh, jadi boxingnya Saya sendiri ya, seperti di rumah aja gitu ya? ya di rumah skipping, lari, shadow box, sandbag, speedbag. Ya apapun yang inilah yang bisa keluarin keringat gitu. Kalau misalnya keluar Cuman keringat itu kan membuang racun juga ya dari badan kita, jadi pastinya lebih bugar dan juga sehat. dan di badan yang sehat selalu ada in every good body there's always a good mental spirit. Jadi Wow, kayaknya abis olahraga rasanya tuh enak banget. iya. Jadi physically kita sehat, mentally kita juga sehat juga ya, Mas Reno. Oke, ini Insya dari Allah. oke ini dari Pandapau dan juga rekan anchor saya, Lady Malino. Pak, kapan bisa lihat dan meliput rumah Inces dan Mas Reno? Itu mungkin ini ya ranah private yang mungkin kita nggak mau terlalu expose ke public. But yeah, maybe one day. One day ya, bisa lihat di balik pintunya Inces dan juga Mas Rino. Soalnya kan supaya ada inspirasi renovasi rumah yang aman dan nyaman di era di era new normal ini seperti apa, seperti itu. Oke, Iya. ini dari Mbak Yuni 8202. Apa peran istri dalam kegiatan usaha Bapak? Gimana peran istri dalam usaha saya? Iya. Oh ya, tentu selalu support eh, apapun apa dari segi lebih dari segi kualitatif ya, selalu memberikan masukan yang baik dan juga ya that's what partners is all about. Kadang kita ada yang lupa, terus ada apa sih bahasa Indonesia? Bukan wejangan ya, apa sih kayak eh, apa sih namanya? Bukan Ya, wejangan, tapi support, pesan-pesan yang iya yang pesan-pesan yang kadang kan cara kerja otak pria dan wanita kan selalu beda. Jadi pasti pandangannya juga berbeda. Cuman istri saya memang bantu complement banyak. each other gitu ya. Iya, betul. Saling melengkapi sebagai partner in life. Aduh, romantis banget ya. Ini kita semua makin, apa namanya, rasanya, aduh, kayak sweet banget gitu. Oke. No, thank you. Thank you. Oke, ini masih ada nih dari Mbak Heni Trisnawati. Halo Kak Reno, saya Heni, mahasiswi ITB, ingin bertanya tips mengimplementasikan sebuah ide. Bagaimana caranya? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mengimplementasi semua ide, well, you have to do it. What Nike says, just do it. Dan juga ide itu mungkin harganya bisa mahal, tapi kalau ide hanya menjadi suatu ideologi ide tanpa menjadi produk atau jasa, ya it's not worth anything. Jadi kita selalu harus mengembangkan apa yang ada di ilustrasi, imajinasi, dan semua apa dalam satu konsep ide itu dijadikan something apa to realize into being gitu. Walaupun itu produk, jasa, dan lain-lainnya. So Jadi you harus just have langsung to action work gitu on it. ya. Work on it. Oke, siap. Siap, Pak. Oke, Pak. Ini ada satu lagi. Jadi serius banget ya pertanyaan yang tadi. Ini banyak banget nih netizen yang tanya nih Mas Reno. Boleh gak kita tanya? Lebih private sih sebenarnya. Sebenarnya ini banyak pertanyaan untuk semua yang sudah berumah tangga, yang baru nikah juga sih, Mas Reno. Nggak apa-apa ya, tanya ya. Yeah, whatever I Ya, can Mas answer. Reno, rencana punya anak berapa? Kapan mau punya momongan? Nanti mau didik anak di negara mana aja? Ditunggu baby Jepang Sunda. Hahaha. No, banyak Pokoknya banget bahagia pertanyaannya. selalu Mas Reno dan Inces. Thank you doanya. Terima Iya. kasih. Well, kalau ditanya berapanya ya
sedikasih sama Allahnya lah. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa gitu. Selanjutnya ya mungkin ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kontrol, tapi should be this year, hopefully, This year ya. hopefully. Mm. Iya, soalnya kan mungkin Kalau banyak orang yang menunda juga planning untuk punya anak gara-gara pandemi ya, Mas Reno. iya, maksudnya Apalagi ya kalau kita misalnya, ke rumah sakit juga iya boro-boro ke rumah takut sakit, kan. keluar rumah aja takut gitu. Apalagi Mm. ibu hamil yang nanti imun sistemnya juga pastinya rentan waktu hamil ya. Jadi, tapi Mm-mm. semoga kita semua juga menunggu dan pengen banget apa namanya melihat baby Jepang Sunda, cie. Insya Allah. Ya kita juga emang lagi di masa yang sangat unusual ya, sangat Mm-mm. mencekam gitu, nggak nyaman lah. Iya Dan benar, makanya ada PPKM ini kan gitu, iya benar sekali. diimplementasi. Oke, Mm-mm. ini satu lagi Mas Reno terkait series Satria yang Mas Reno. Ini karyanya Mas Reno juga ya, lumayan banyak netizen yang tanya terkait ini dan juga ada rekan anchor saya, Bram. Nitip tanyain dong, Kak, kapan Mas Reno ngelanjutin Satria series di RCTI? Oh, Satria series sebetulnya kita udah under development untuk beberapa saat, tapi pastinya sejak Februari 2020 pandemi hit, studionya juga WFH, jadi banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi selama pandemi ini, karena kan namanya apa, kita udah tidak mau mendevelop live action lagi, tapi lebih mengarah ke animasi. Jadi tentunya produksi akan makan waktu sedikit lebih lama daripada live action, but we try to make our best. And sometimes great things need time. So Jadi please need be time ya. patient and look Oke, forward for it. look forward to it. Oke, kita juga semua menunggu soalnya IP original dari Indonesia ini kan sangat berharga gitu ya Mas Reno. Jadi kami juga sangat menanti ada karya seperti yang Mas Reno kembangkan ini gitu di Indonesia dan mungkin nantinya juga bisa populer di mancanegara gitu kan ya. Ya, Oke, siap. insya Allah. Mm-mm. Selanjutnya ini dari Mbak Haryati. Pak Reno, Rans Entertainment menuju IPO loh. Bagaimana planning bisnis media Anda? Bisnis media saya. Iya, Well, we're just, doing our daily jobs and whatever needed to be done, memancarkan informasi-informasi yang penting, terutama dari segi prokes, PPKM, perekonomian dan lain-lain. I mean, we're just doing whatever needed to be done. Kalau kita kan oke. memang sifatnya kebetulan yang saya diutus memanage itu private company. Jadi ya, you know how it is. Jadi belum ada planning untuk IPO ya ke depannya. No, I don't think so. Masih belum ada. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir nih dari netizen, Mas Reno. Ini dari SYRB Official. Pak Reno mau tanya apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda sampai di usia saat ini? Pencapaian terbesar ya. Well, that's a difficult question to answer. Tapi ya definitely mungkin yang saya bisa kepikiran langsung sekarang tuh kita kan jadi manusia kadang tuh berusaha berdoa and that's all we can do. Cuman kalau perihal seperti bertemu jodoh itu it's not in our hands. Jadi maybe it's like kayak anugerah ya, epiphany yang ada dalam hidup saya gitu. Maksudnya rencana pun enggak, tapi tiba-tiba dipertemukan ke seseorang yang sangat berarti untuk saya dan yang akhirnya sampai saya memutuskan untuk nikah. So yeah, maybe dari segi person profesional, well, I Wow. can go for hours. Ya, jadi waduh ini sweet banget ya. Jadi maksudnya ini sudah mendapatkan pasangan hidup yang tepat
ya kan, yang Anda cintai dan juga banyak sekali prestasi di dunia bisnis. Nah, langsung saja nih Mas Reno, sebagai pengusaha di berbagai bidang, ini sangat menarik ya, kita melirik bagaimana pengusaha bisa tetap bertahan di masa pandemi. Usaha Mas Reno kan ada di F&B, ada di mall juga, dan media juga. Sebagai pengusaha yang sudah menghadapi situasi COVID-19 di Indonesia hampir 1,5 tahun ya ini Mas Reno. Bagaimana Mas Reno melihat kebijakan pemerintah yang saat ini menerapkan PPKM darurat? Well, in my profession sebagai pengusaha tentu saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti mengambil kebijakan dan langkah-langkah PPKM darurat dan lain-lainnya. Namun ini kan ya tentu kalau saya ditanya bagaimana pendapatnya, well, COVID, corona, pandemi dan lain-lain, virus breakout itu is never a good news. Cuman saya rasa sih pemerintah juga sudah melakukan apa yang terbaik untuk negara kita. Tapi kan pemerintah dan rakyat itu it's satu ekosistem gitu yang harus bekerja sama. Yang saya lihat di sini disayangkannya mungkin ada beberapa masyarakat juga yang belum percaya mengenai virus tersebut dan itu adalah hak mereka, it's okay. Cuman kan jangan sampai merugikan orang lain gitu. Misalkan tidak memakai masker, tidak menjaga prokes, keluar rumah dan berkumpul ramai-ramai walaupun tidak ada tujuannya, mungkin kalau mencari nafkah dan lain-lain, saya rasa itu ya mau bagaimana kan harus hidup orang namanya gitu. Cuman kalau yang mungkin unnecessary meeting dan cuman hura-hura aja, saya rasa it's not a good thing to do gitu. Tapi juga dari yang disayangkannya juga dari segi pemerintahan, mungkin ada juga pemerintah itu kan kepala representatif dari negara ya. Saya melihat di beberapa berita juga masih ada yang merefleksikan contoh yang kurang baik gitu. Kayak menggelarkan pernikahan anak, dansa-dansa tanpa ada masker. Ya, maksudnya kan sebagai pemimpin you have to show great examples to the people gitu. Dan ini mungkin masih ada beberapa hal yang perlu lebih distrik kan ya. Harus disiplin gitu intinya. Tapi ya well of course in this condition it's never a good news, bukan hanya untuk pengusaha aja tapi untuk benar-benar semua orang. Jadi bukan hanya dari pemerintah, masyarakat semuanya juga harus taat dengan peraturan protokol kesehatan yang ketat ya, Mas Reno. Tentunya. Oke. Pasti. Iya, ini pengusaha di bidang F&B. Kita tahu ini berpotensi merumahkan pekerja mereka di era PPKM darurat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan PHK akan terjadi bila kondisi PPKM ini terus berlangsung. Dan memang sekarang ada wacana untuk memperpanjang ini PPKM darurat ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, tentunya kemungkinan besar akan terjadi kalau PPKM memang diperpanjang. Maksudnya tidak diperpanjang pun mungkin hal-hal ini sudah terjadi, terutama Mbak Meggy bilang ada di F&B bisnis. Saya melihat memang sudah banyak yang struggling gitu, karena kan mungkin size-nya juga ada yang beda-beda, cash flow-nya juga ada yang beda-beda. Tapi kan sekarang diperlakukannya PPKM darurat ini ada diperbolehkan take away. Tapi take away it's just like a temporary medicine gitu. Kayak satu kata yang untuk menenangkan kita. Contohnya orang habis jatuh dari sepeda, tangannya patah, tapi dikasih ponstan gitu. You're not fixing the problem because take away deliveries, kontribusinya itu tidak banyak, terutama di era sekarang ya yang virusnya udah dahsyat dan udah bermutasi ke Delta gitu. Orang tuh makin takut. Dan kita juga bisa lihat dari angkanya kan sejak, kalau saya nggak salah minggu lalu ya, hari tanggal 5 Juli itu udah 29.000, udah 30.000. Sekarang kemarin berapa? 36.000, 38.000. Maksudnya kita tuh hitting all time high gitu. Padahal udah PPKM. Bagaimana kalau enggak? Jadi kebijakan ini memang udah betul menurut saya. Tapi pribadi
menurut saya ini agak telat sih sebetulnya. It should have been done a bit earlier than this. Dan juga yang disayangkannya dengan regulasi mudik, tapi mudik tidak boleh, tapi wisata boleh. Maksudnya ya bedanya apa? Orang kan cari liburan, cari entertainment gitu. Jadi pasti akan keluar. Harusnya kita strict-strict aja seperti negara lain. But anyways, yang saya mungkin belum jawab ini soal PHK. Apabila PHK ini terjadi, sebetulnya, sorry, let me take one step back ya. Sebelum PHK terjadi kan seluruh sektor real ini kebanyakan dipekerjakan dari rumah WFH. Apabila WFH, saya nggak tahu kebijakan-kebijakan perusahaan besar bagaimana, kecil besar menengah bagaimana, tapi yang udah pasti ada beberapa gaji yang dipotong, ada juga mungkin yang di bawah UMR namanya emergency ya, force majeure. Perusahaan juga harus mengambil kebijakan-kebijakan tertentu agar bisa survive gitu. Nah, apabila seorang ini maupun itu istri, suami, atau anak, terutama kepala keluarga, tidak mencukup menafkahi keluarga, ya oke, work from home. Tapi kalau tidak mencukupi, masa dia akan diam aja? Dia kan pasti akan cari kerja di tempat lain. Ya kan? Dan itu mungkin require untuk keluar dari rumah. Dan apakah keluar dari rumah itu adalah sesuatu yang baik? Ya, enggak juga. But a lot of people have to do it. Karena they have to survive. They have to feed their families and children. Ya kan, jadi ini tuh rantainya tuh panjang banget gitu. Hanya dari WFH aja kecukupan primer tidak tercukupi, orang harus makan, apalagi masih banyak orang-orang yang hidupnya tuh per hari atau per 2 hari. Saya besok makan apa, anak saya besok makan apa, they have to work for it. Dan inilah yang mungkin menjadi vicious circle ya, jadi lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya gitu. Jadi, ya, Mas Reno. Jadi bagaimana nih pengusaha bisa membantu lingkaran setan ini tidak terjadi? Apa saja upaya pengusaha yang bisa mengatasi PHK di industri seperti F&B dan juga perhotelan, mall, atau media, ini bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi yang masih berlangsung? Saya rasa ya ini udah ngomongin kebijakan-kebijakan each individual companies ya, yang mungkin saya nggak bisa jawab secara general, tapi ya apabila perusahaannya masih bisa nafas dalam arti cash flow-nya masih banyak dan bisa tanda kutip mensejahterakan karyawannya tanpa harus mencari kerjaan lain dari work from home ini, benar-benar work from home, I think they should do it. Itu juga menjadi salah satu kontribusi, dan tidak hanya kontribusi, tapi ya amal lah, membantu orang lagi susah gitu. Tapi ya dari kebijakan perusahaan Mas Reno sendiri seperti apa, Mas Reno, untuk bisa membantu atau mengatasi masalah PHK ini? Well, we try to minimize at our best untuk mem-PHK orang. Cuman memang rata-rata semua WFH dan gaji tentu kita potong, karena karena kita lagi membicarakan F&B ini, saya merucut mungkin ke F&B aja ya. Kalau F&B, karena restorannya tutup dan kita juga tidak melakukan delivery, karena tentu kalau delivery pemasukan dan operating cost kita tinggi. Mungkin ini ada faktornya juga dengan staff kita dan juga ada di lokasi kan. Kita cost-nya cukup tinggi, dan mungkin kalau delivery itu tidak akan menutup. Jadi lebih baik daripada rugi, mendingan enggak gitu sekalian. Jadi banyak sekali orang, bukan banyak sekali, 100% is at working from home, walaupun jiwanya mereka itu sebetulnya pengen bekerja, dan they were very excited 1 bulan yang lalu waktu 1 Juni kita buka kembali, kayak lahir kembali gitu, jiwanya tuh membara banget. Cuman semangat ini juga harus dipadamkan gitu ya? Iya, yang lagi semangat-semangatnya, sejujurnya tuh saya sedih banget gitu melihat karyawan-karyawan yang lagi semangat ini lagi bekerja. Saya tuh bisa melihat di matanya mereka tuh nyala gitu, jiwanya tuh nyala. Dan akhirnya kita harus tetap lagi, tapi what can we do? Ini juga kan kontribusi kami semua untuk tidak menambah terhadap wabah COVID-19 dan juga Delta tersebut. Dan ya rata-rata ini semua orang sekarang WFH, ada yang dan mostly gajinya itu sangat minim sekali gitu. Dan saya juga bingung ini pasti bagaimana caranya. Tapi kan
when you look at it from the other perspective, well, my perspective, uh, karena tidak ada pemasukan, kita keluar terus. Dan waktu kita buka juga kemarin tanggal 1 Juni, investasinya kan itu lumayan juga ya untuk prokes, alat-alat, dan semua sistem yang kita buat agar pelanggan itu bisa dining dengan nyaman gitu di area kita. Cuman Jadi ya akhirnya kita investasinya juga tutup sudah, lagi. Jadi investasinya kalau juga sudah keluar banyak dan terus semua expensesnya udah keluar, tapi sepertinya tidak menutupi kerugian. Dan ini seberapa besar, Mas Reno, kerugian yang ditanggung oleh pihak pengusaha jika kondisi COVID-19 di Indonesia ini tidak membaik? Dan sebenarnya seberapa ya, lama industri F&B ini bisa bertahan? well, I cannot say, but we're definitely facing a very difficult condition. Bukan hanya ke pengusaha aja, mungkin ke masyarakat kecil pun ini per hari pun pengen, ya besok detik ini juga pengen selesai gitu, karena mereka kan pasti terhambat dengan mencari nafkah, apalagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak gitu. Jadi I don't think, ya kita double edge sword juga ya, ke kiri ke kanan salah. PPKM, kalau saya ditanya apakah perlu diperpanjang, well definitely harus diperpanjang. Saya rasa 20 Juli itu it's just 1 week from now, 1 minggu dari sekarang udah 20 Juli, angkanya masih 30.000 ke atas all time high. Apabila dibuka, menurut saya itu konyol, tentu harus diperpanjang. Tapi ya sektor realnya bagaimana? Well, I think we have to face it. I don't think we have a choice, to be honest. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bertahan survive. Iya, I don't think we have a choice. Maksudnya pemerintah menerapkan ini, ya kita patuh terhadap regulasi, dan juga ya kalau angkanya ini udah menjadi 5.000, 4.000, ya oke lah, we can reconsider. Tapi ini 10 kali lipatnya itu dari gitu. Masalahnya all time high. 40.000 ya kemarin. Pecah rekor, kita semua juga kaget waktu ini sudah mencapai 40.000 per harinya. Dan mostly di Jakarta gitu. Iya, Mas Reno, tentunya tadi juga Anda menyebut banyak sekali regulasi yang ditetapkan oleh negara-negara lain ini sebenarnya lebih efektif dan juga lebih sigap seperti itu ya. Nah, Anda juga mempunyai pengalaman hidup dan juga berbisnis di luar negeri. Apa yang Anda rasakan sewaktu pemerintah luar mengatasi masalah pandemi ini dibandingkan dengan Indonesia? Perbedaannya di mana ini, Mas Reno? Oke, kalau dari segi kualitatif ya, kalau regulasi memang negara saling mencontoh satu sama lain. Jadi saya rasa tidak banyak perbedaannya. Tentu ada fase-fase lockdown fase 1, 2, 3, 4. Cuman bedanya, mungkin saya bicara karena kebetulan saya ada kesempatan berlibur ke Jepang waktu itu pada bulan Januari sampai April tahun ini. Jadi mungkin saya share lebih ke arah sana ya kali ya. Jadi kalau di sana saya bukannya mau meng-compare atau bagaimana, ya karena kebetulan saya ada di sana, saya bisa cerita perbedaannya apa. Di sana kebetulan apabila walaupun angkanya itu tidak seburuk di Indonesia pada waktu itu, kita tuh merasa nyaman kalau kita keluar atau makan ataupun belanja ke supermarket, ke tempat kerumunan orang tuh kita nggak tahu kenapa merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena orang-orang di sana tuh sangat disiplin. Masyarakatnya itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi pun terhadap orang lain. Contoh kalau di Jepang, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini pun, orang tuh sudah sangat terbiasa dengan memakai masker. Kenapa pakai masker? Apakah karena tidak mau kena debu? Ya enggak juga. Kebanyakan yang saya ngerti, orang Jepang kalau pakai masker itu dirinya sendiri itu lagi kena flu atau tidak enak badan. Jadi untuk tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain, saya harus memakai masker. That's the spirit awalnya. Jadi waktu di sana pun kita dari toko A ke toko B, walaupun itu di sebelahan, kita benar-benar harus disuruh cuci tangan, bersihin, pakai alkohol, disemprot, dicek temperaturnya. Walaupun kita bilang kita tuh baru, ya, disitulah jiwa Indonesia saya keluarkan, saya baru dari sebelah, baru kerjain. Well, please, tolonglah bantu kami berkorporasi dengan prokes ini. Ya, oke, kita melakukan itu. Gitu. Dan juga memang orang-orang di sana
adalah melakukan hal itu adalah hal yang normal gitu. Selalu social distancing di restoran pun, di kafe pun, di supermarket pun tanpa dikasih tahu kayaknya tuh udah mengerti dengan sendirinya gitu. Itu satu hal. Kalau dari segi kuantitatifnya, kebetulan di Jepang itu eh, yang informasi yang saya dapat pertama kali COVID-19 outbreak tahun lalu di Jepang tuh ada populasi hampir 130 juta penduduk. Semuanya dikasih bantuan sosial berupa cash dan juga berupa makanan seperti mie instan, air, dan makanan-makanan instan lainnya dikirim ke rumah. Kedua, apabila terpapar dengan COVID-19, eh, tidak ada relevansi dengan umur maupun kita berumur 5 tahun atau 70 tahun, itu dapat bantuan lagi. Dan untuk bisnis-bisnis tertentu, karena kita ngomongin restoran, saya ngomong spesifik restoran, waktu saya ada di sana itu setiap outlet setiap harinya mendapatkan eh, bantuan kalau 90.000 itu sekitar 12 juta rupiah per hari per outlet. Per hari. Per hari per outlet. Berapa Mas Reno? 12. 90.000 yen lah. Kurang lebih 11 sampai 12 juta rupiah per hari. Wow. Tapi dengan kondisi jam 8 teng tutup. Artinya kalau orang Jepang bilang jam 8 tutup, ya artinya 7.45 tuh udah beres-beres, jam 7.55 udah kunci pintu gitu. Dan itu rata-rata bisa dibilang 98-99% sangat patuh terhadap kondisi itu. Nah, beberapa saat lalu angka itu menurun ke 60.000 yen per hari, artinya tuh 8 jutaan lah sehari tetap dapat. Jadi walaupun tutup pun ada subsidi dari pemerintah atau dari negara yang bisa menghidupkan pengusaha-pengusaha ini gitu. Jadi tetap gaji dibayar, rental dibayar, dan ya semuanya tetap seperti berjalan dengan normal. Mungkin ada pun outlet-outlet yang malah untung gitu dari COVID-19 ini. Karena kan tidak ada regulasinya, apabila restorannya cuma muat 6 orang ya tetap dapat bantuan yang sama. Memang di Indonesia pun ada kualitatif kuantitatif ease seperti ini yang dilakukan, cuman ya disayangkannya dari kebijakan pemerintah nyampe nggak ke masyarakat, ya mungkin bisa dijawab sendiri gitu. Jadi masih belum tepat sasaran ya Mas Reno? Nggak, sasarannya sih sudah tepat, kebijakannya juga sudah betul, tapi ini kita ngomongin eksekusinya. Masih banyak kan masa-masa dan organisasi-organisasi yang menggerogoti lah di tengahnya gitu. Jadi tidak nyampai gitu. Ini juga perihalnya sama terhadap produk-produk seperti multivitamin, obat-obatan, tabung oksigen, ya mungkin udah tahu lah Mbak Maggie sendiri. Diberitakan udah banyak gitu. Banyak oknum-oknum yang malah profit from this condition gitu. Padahal kan maksudnya ya fair-fair aja sih, namanya dagang harus ada untung gitu. Kalau nggak ada untung ya jangan dagang. Tapi masa sih sampai harus sekaliber ini gitu. Maksudnya kita pertaruhkan ini kan semua, iya, karena pertaruhannya ini kan nyawa kan. Dan nyawa satu orang itu rantainya banyak sekali gitu. Ada istri, ada anak, keluarga, ayah, orang tua, kakek, nenek. Ya panjang lah urusan gitu. Jadi ya saya rasa mungkin jiwa kemanusiaannya itu lebih minim ya kalau di sini. Iya benar sekali Mas Reno. Ya Mas Reno, pesan-pesan untuk pengusaha yang masih berjuang untuk bertahan di masa pandemi ini apa saja Mas? Supaya kita ada positif energi di sini nih. Yeah. Not much that I can say, tapi kalau ditanya bagaimana saya menghadapinya, ya kadang ini ya memang sudah takdirnya seperti ini. All we have to do is to take it positively. Semuanya kan dari sikap gitu. Sikap kita positif, energi kita positif, just do positive thinking lah. Kita harus memiliki sebuah optimisme ini, karena ya jadi orang pesimis tuh nggak ada untungnya. Energinya juga jadi nggak bagus, sekelilingnya juga jadi nggak bagus, ya kan. Dipikir terlalu banyak dan terlalu rumit juga, nanti malah nggak bisa tidur, imunitas menurun, nanti malah terpapar COVID. Gitu. So we just have to tips peluang untuk pengusaha yang masih ingin berjuang untuk bertahan di industri F&B apa aja, Mas Reno?
Well, cut your cost, cut your expenses, bernegosiasilah dengan landlord, eh, bermusyawarahlah dengan karyawan, kasihlah kebijakan-kebijakan yang baik tanpa melukakan juga apa, jangan terlalu overcommit juga terhadap perusahaan dalam arti ya kalau memang tidak kuat ya jangan dipaksakan sampai harus nolong dan nanti-nantinya sampai bangkrut gitu. Itu konyol. Dan jadi berbuatlah apa yang ada di kaliber kita, kesemampuan kita. Intinya ya kita bisa melakukan semua hal ini kalau kita punya jiwa keprimanusiaan seperti yang tadi. Jangan jangan seperti yang tadi saya sebut gitu di tengah-tengah grogoti dan lain-lain. Oke, ini tadi kan pesan-pesan untuk pengusaha ya. Ini tadi ada million dollars tips ya untuk teman-teman yang masih berjuang untuk bertahan di masa pandemi ini. Dan harapan Anda untuk pemerintah setelah PPKM darurat ini selesai pada tanggal 20 Juli nanti apa saja, Mas Reno? Ya dengan berjalannya waktu yang tinggal 1 minggu lagi, kalau angkanya seperti ini ya saya harap PPKM-nya jangan dirilis gitu. Nanti malah makin makin parah. Jadi sambil lihat kondisi bagaimana ke depannya, tapi ya kebijakan-kebijakan, aksi-aksi yang apa, governmental action yang sudah diambil itu sudah benar. Saya rasa yang harus dibenahi lebih ke eksekusinya ya, lebih ke pembersihan dan filternya, bagaimana dari atas bisa sampai dari public sector bisa sampai ke private sector, yang ujung-ujungnya yang bisa ya kasih makan ke keluarga-keluarga yang memerlukan gitu. Jangan sampai satu ya sebisa mungkin tidak satu jiwa lagi yang harus dikorbankan untuk menghadapi semua ini. Because the cost Ya, is just too expensive. If we lose ya, one soul, amin. one more soul. Iya, cost-nya ini adalah nyawa masyarakat Indonesia ya, Mas Reno. Oke, terima kasih Betul. Mas Reno hari ini sudah berbagi banyak sekali insight, informasi, dan juga tentunya ini tantangan ke depan sepertinya masih perlu semua masyarakat Indonesia untuk mentaati protokol kesehatan dan tetap menjaga pola hidup yang sehat ya, Mas Reno. Yep, Dan yep. semoga kita semua berharap Indonesia bisa kembali sehat. Jika Indonesia Amin. sehat, ekonomi tentunya kembali bangkit. Nah, pengusaha juga Benar. tidak akan tarik rem darurat lagi ya. Insya Allah Ya, enggak. semoga industri Indonesia terutama di industri F&B, pusat perbelanjaan, mall, industri kreatif, dan juga dunia hiburan bisa kuat menghadapi tantangan COVID-19 dan kembali bangkit membangun Indonesia yang lebih maju dan makmur. Terima kasih sekali lagi Mas Reno sudah Amin. bergabung bersama Terima kasih banyak. kami. Thank you. Terima Thank kasih. you. Thank Stay you. safe. Stay safe, stay Bye bye. healthy. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Reno sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Tentunya kami juga mendoakan sukses dan sehat selalu. Teman-teman, setelah lihat wawancara kami, tadi jika Anda masih ingin diskusi terkait topik yang baru saja kita bahas, hari ini silakan komen. Kita bisa diskusi lebih lanjut setelah kita upload videonya ke IKTV. Nah, chatroom juga akan kembali pada hari Jumat pukul 11 pagi. Kami akan mengundang Mas Menteri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno. Nah, Mas Sandiaga Uno akan hadir di acara chatroom pada hari Jumat pukul 11 pagi. Jangan lewatkan. Stay tuned and stay healthy. Terima kasih. Sampai jumpa.